Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di Kebaktian Umum GKI Leon Rungkut pada tanggal 26 Februari 2023. Pada minggu ini kita memasuki minggu pertama Prapaskah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Kolose pasal pertama ayat 16 hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hormat bagi Allah Bapa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan, menyelidiki hati kita, dan kita sungguh-sungguh mengaku segala dosa kita. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, memohonkan anugerah dan belas kasihan-Mu. Tuhan, jika dalam satu minggu yang sudah kami lewati, ada pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, mungkin dengan tutur kata kami menyakiti sesama kami. Dengan pikiran kami memikirkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segala tingkah laku kami mungkin menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jika dalam usaha pekerjaan kami mulai melenceng daripada jalan Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami jika di dalam apapun yang kami lakukan yang menyimpang daripada hukum-hukum Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau menilik hati kami yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, karena menyadari kami adalah orang berdosa. Maka kami memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan anugerah kepada setiap kami, dan kami serahkan kiranya Tuhan yang adalah Maha Pengasih itu akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami sungguh-sungguh mau hidup baru di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan segala doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saya ingin kembali menyapa
Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, Shalom, selamat pagi. Saya masih belum mendengar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 berfirman, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dia tak sedetik pun meninggalkan kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Bahkan sehelai rambut pun, rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Biarlah pujian ini kembali meneguhkan iman kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua, tak sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selama
Pendeta Krisnadi dari Malang bertemakan pra-eksistensi Yesus. Yesus ada sebelum diciptakan, manusia diciptakan. Dia yang punya bumi dan segala isinya. Kematiannya di atas kayu salib adalah karya terbesar dan bukti kebesaran mengalahkan maut. Kita akan pujikan bukti kebesaran. sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi. Silakan duduk.
Ravi Zacharias, seorang penulis apologis dari India yang sangat terkenal, pernah diwawancarai oleh seorang penulis buku bernama Lee Strobel. Dalam diskusi itu dibahas mengenai apakah seorang Kristen bisa dikatakan terlalu arogan ketika dia mengaku dan mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Dengan kata lain, menghina kepercayaan lain. Lalu Lee menambahkan bahwa ia pernah mendengar bahwa orang di India, khususnya agama terbesar di India, kita semua tahu agama apa itu, di sana mengatakan bahwa ajarannya sangat toleran. Lalu Ravi tersenyum dan menjawab, kalau Anda mendengar seperti itu, jangan langsung menerimanya. Yang dimaksud toleran adalah agama itu membiarkan dan mempraktekkan agama Anda sendiri, yang berarti Anda sedang menggabungkan menjadi satu berbagai kepercayaan yang berbeda dan saling bertentangan. Agama lain di India yang mengaku merangkul semua, membuat sebuah pengakuan tentang kebenaran. Implikasi yang jelas dari perkataan Yesus bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu mutlak. Sebagai orang Kristen, kita harus tegas dan tidak abu-abu. Memang itu yang seharusnya orang Kristen harus lakukan. Namun kembali lagi, jika kebenaran itu tidak disertai kasih, kebenaran itu menjadi menjijikkan dan menyebalkan bagi banyak orang. Sebagai anak-anaknya, kita tidak boleh mengkomunikasikan kasih Kristus dengan kata-kata yang tidak menunjukkan kasih. In Christ alone, we have strength, we have hope. Through His cross, we have set free. Kita akan pujikan In Christ alone. Mari bersama-sama kita akan In Christ alone. In Christ alone will I glory. To I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. No, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross.
Ya Bapa, dengan mulut kami mengakui harapan kami, kekuatan kami ada dalam Yesus. Tolong kami Tuhan, bukan cuma dengan mulut saja mengatakan ini, tapi biarlah pagi hari ini kata-kata ini terjadi Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Biarlah setiap yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online mengalami kekuatan dan pengharapan dalam Yesus. Kami sadar itu nggak bisa terjadi kalau bukan Roh-Mu yang kudus yang bekerja dengan luasa. Itu sebabnya kami mohonkan anugerah-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami. Kalau sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya bukan saja kami mengerti tapi kami memahami. Bukan saja kami memahami tapi kami dimampukan melakukan firman-Mu, mempraktekkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, Roh Kudus bekerja leluasa. Biarlah nama-Mu dimuliakan pada pagi hari ini. Dan semua kami boleh berjumpa dengan Engkau, dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, Shalom. Ya, kenalkan nama saya, nama lengkapnya Rustam Krisnadi. Tapi panggil saya Krisnadi ya. Krisnadi, saya anak, istri dulu ya, istri 1, anak 2, umur 14 sama 9 tahun. Saya lulus dari Saat, balik kampung ke Jakarta, pelayanan di sana selama 9 tahun. Kemudian tahun 2012 kami sekeluarga dengan 1 anak waktu itu pergi ke Kanada dan mengembalakan di sana di Kanada. Dan karena merasa Tuhan suruh kami pulang tahun 2021 di tengah-tengah COVID yang lagi heboh ya, zona hitam, kami pulang sampai di Surabaya, karantina, kemudian sekarang menetap sementara waktu ini di Malang. Istri saya lagi kuliah di Saat. Jadi kira-kira perkenalannya seperti itu. Nah saudara, terima kasih kesempatan saya diundang boleh mengabarkan tentang firman bertema hari ini praeksistensi Yesus. Itu tema yang dikasih saya. Nah saya pikir-pikir, ini praeksistensi ya belum apa-apa udah susah amat ya judulnya praeksistensi. Saya mikir-mikir gimana ini supaya kalimatnya jadi lebih gampang. Nah saya kasih judul aja gini, Yesus ada. Bapak Ibu Saudara sama-sama bacain, Yesus ada. Kan gampang kan? Ya, praeksistensi ngomongnya kelibet-libet nanti. Praeksistensi, Yesus ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun lalu satu waktu Yesus tanya. Ya. Yesus tanya sama murid-muridnya. Oh iya. Saya enggak kayak udah pakai mic ya. Karena kadang-kadang pakai mic gini, udah kedengeran kan ya? Saya enggak usah pakai mic, kedengeran tadi ya. Tapi enggak, kasihan yang ini ya, yang online. Shalom buat yang online. Nah, Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah aku? Yesus tanya nih sama murid-muridnya, menurut orang banyak, siapakah aku? Oh, murid-muridnya menjawab, ada yang berkata nabi, ada yang berkata guru, ada yang berkata, oh ini Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata, oh tuh, Yesus tuh salah satu nabi-nabi yang datang lagi ke dunia. Terus Yesus nanya lagi, itu kata orang banyak, kalau menurut kamu siapakah aku? Yesus tanya nih, kalau Yesus tanya sekarang nih kepada AI, bapak-bapak, saudara-saudara, menurut kamu siapakah aku? Kira-kira kita akan jawab apa? Kira-kira kenapa Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya? Menurut kamu siapakah aku? Kira-kira kenapa Yesus tanya? Saya percaya Yesus tanya karena apa? Karena seberapa kita mengenal, tahu tentang orang, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap sama orang itu. Betul nggak? Ya.
Jadi seberapa kita kenal Tuhan Yesus itu akan mempengaruhi bagaimana cara pikir kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana kita melihat dunia ini, bagaimana kita melihat masalah kita, bagaimana kita lihat masa depan kita. Dipengaruhi oleh siapa Yesus menurut kita. Nah, bicara tentang mengenal orang itu akan mempengaruhi sikap. Ya, saya ingat waktu saya masih pelayanan di Jakarta ya. Ya, saya pelayan di Jakarta kemana-mana pakai sopir gereja, macet soalnya di mana-mana. Oh, kalau nyetir di Jakarta waktu itu aja berarti 10 tahun lebih yang lalu itu udah macet lagi, apalagi sekarang. Nah, ada waktunya saya itu sama sopir kunjungan ya, besuk ya bilangnya. Besuk tuh mau ke daerah Jakarta Selatan saya nggak ngerti, sopirnya juga kurang ngerti. Salah belok. Akibatnya di stop sama polisi. Stop. Waduh Pak, kena tilang nih Pak, salah jalan. Udah gak apa-apa, berhenti. Terus sopir saya dimintain kan KTP apa segala macam. Jawaban sopir Pak, maaf sama tuh polisinya. Ini nganterin pendeta. Ya, udah pakai nama pendeta saya yang turun deh. Iya Pak, maaf ya, saya kami salah jalan karena nggak tahu jalan. Oh ya ke kantor isu jalan ke kantor. Nah, sampai di kantor, Bapak salah nih. Iya Pak, saya salah. Terus gimana? Ya gimana Pak? Ya saya minta maaf, saya bilang saya salah. Minta maaf, mana boleh minta maaf. Ya saya minta maaf, saya bilang saya salah Pak. Ya gimana dong, Bapak salah. Ya mas gimana Pak? Ya kan tilang kan mestinya. Ya Bapak bagaimana? Saya tanya, saya bingung. Ya kita damai aja deh Pak. Aduh maaf Pak, saya nggak bisa damai. Maksudnya Bapak damai, saya nggak bisa Pak. Kenapa kok nggak bisa? Aduh, saya ini pendeta Pak. Langsung si polisi, dia panggil komandannya dan segala macam. Komandan datang. Oh, Bapak tadi melanggar ya? Iya, Bapak pendeta, betul Pak. Pendeta di mana? Oh, di sini saya sebutin. Oh, Bapak salah nih? Iya Pak, saya salah Pak. Sopir saya salah. Kami salah jalan, kami nggak tahu jalan. Oh ya udah, lain kali dah, jangan begitu lagi. Saya maafin katanya. Ya. Jadi dia berubah sikap karena tahu saya pendeta. Oh manjur loh, jadi bawa KTP-nya putusan pendeta, ajak pendeta aja gitu ya. Manjur. 2 kali loh kejadian. Jadi Pak polisi itu bersikap berubah ketika tahu saya pendeta. Ya padahal pendeta juga manusia. Nah bukankah kalau kita benar-benar tahu siapa Yesus, itu seharusnya mengubah kita bersikap sama Tuhan Yesus. Betul nggak? Nah masalahnya di dunia ini banyak orang mengaku percaya Yesus, belum tentu benar-benar kenal, tahu siapa Tuhan Yesus. Nah hari ini saya mengajak kita lebih lagi mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Nah hari ini saya mau tanya nih tentang Tuhan Yesus sekarang. Yesus ada di dunia ini berapa tahun yang lalu? Di sini ada suara. Berapa Pak? Berapa? Ini yang di depan ya, orang muda ya. Iya, tadi ngomong ini, Bapak nih, ya pakai baju batik. 2000 tahun lalu. Amin saudara? Amin. Ada yang punya pendapat lain? Yang di rumah? Saya nggak bisa dengar jawabnya ya. Berapa tahun lalu Pak? Ya ujung nih, Bapak pakai baju polo. Hah? 2000 tahun. Betul? Betul. Yesus ada di dunia ini, lahir di Bethlehem. Kemudian umur 30 tahunan dia mati di kayu salib, terus bangkit dan kemudian naik ke sorga. Benar 2000 tahun lalu. Tapi apakah Yesus ada cuma 2000 tahun lalu? Yesus ada lahir di Bethlehem, di Timur Tengah menjelma jadi manusia, betul 2000 tahun lalu. Tapi apakah Yesus ada cuma 2000 tahun lalu? Bukankah Yesus turun dari sorga? Kalau turun dari sorga berarti berapa tahun yang lalu? Halo? Ibu-ibu, ya ai jangan mau kalah ya sama yang muda-muda. Wah saya tua-tua keladi katanya, makin tua makin jadi ya. Tetap, wah saya mau ngerti firman, mau kenal Yesus. Nah Alkitab bilang begini nih,
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Yesus turun dari sorga sebelum, ya, berarti Yesus ada di sorga, turun 2000 tahun lalu jadi manusia. Jadi Yesus ada sebelum 2000 tahun lalu. Amin Bapak Ibu. Yesus ada, ngomong lagi kiri kanan. Yesus ada. Yesus ada, ya. Nah, satu ayat lagi. Ya, Yesus sendiri yang ngomong nih. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Tuhan Yesus sudah ada, turun dari surga, lahir di Bethlehem. Dia sudah ada. Nah, ini dia keberadaan Yesus sebelum di dunia ini, sebelum dia lahir di Bethlehem inilah yang disebut dengan praeksistensi Yesus. Ya, nah eksistensi artinya dalam kamus bahasa Indonesia artinya keberadaan, maksudnya ada di bumi sebagai manusia, ya sebagai yang lahir di bumi gitu keberadaannya. Nah kalau pra berarti sebelum. Jadi sebelum Yesus ada di bumi menjelma jadi manusia, itu Yesus itu apa? Ya, jadi sebelum Yesus ada di bumi berarti sebelum Yesus inkarnasi, sebelum Yesus menjelma jadi manusia. Nah, Yesus itu apa? Saya mau tanya nih Bapak Ibu Saudara. Yesus itu apa? Sebelum Yesus lahir menjelma jadi manusia, Yesus itu apa? Ya. Sini guru sekolah minggu siapa? Halo, ayo ngaku. Nggak ada ya, ngajar semua. Tadi pagi ada sekolah minggu Pak, Tadi pagi guru yang datang, sekarang nggak ada karena guru lagi ngajar. Mantan guru sekolah minggu kalau gitu. Nah pasti ada mantan. Ya, pasti ada ya. Yesus itu apa sebelum dia lahir dalam dunia? Buktinya mana bahwa Yesus itu ada dalam dunia? Nah kita lihat ya. Yesus ada sebelum Abraham lahir. Alkitab berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tapi Yesus ngomong tuh sama orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Ya, aku sudah ada sebelum Abraham jadi, kata lainnya sebelum Abraham lahir. Nah Abraham tuh ada di dunia ini tahun berapa dicatat dalam Alkitab atau dalam sejarah? Abraham hadir di dunia itu, hidupnya tuh 2000 tahun sebelum Yesus ada. Lahir di bumi. Jadi Abraham ada 4000 tahun lalu. Oke. Dan Abraham dikenal sebagai bapak daripada orang Yahudi. Bahkan sampai sekarang Abraham tuh dikenal sebagai bapak orang Kristen kan, bapak orang beriman dan juga bapak orang Islam, orang Muslim. Mereka panggilnya Ibrahim gitu. Ya. Jadi waktu itu Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku udah ada. Aku telah ada. Lah, orang-orang Farisi marah, orang-orang Yahudi. Kenapa umurmu belum sampai 40 kok kamu udah ngaku kamu udah ada. Tapi memang kenyataannya karena Yesus adalah Allah. Dia kekal. Dia ada sebelum Abraham. Sebelum Abraham lahir. Lanjut. Yesus ada bukan cuma sebelum Abraham ada 4.000 tahun lalu. Yesus ada sebelum penciptaan, sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada. Oh, tahu dari mana? Di mana ayatnya buktinya? Nah, di sini nih. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Yuk sama-sama baca Ibu, Bapak Ibu. Mari sama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Bapak Ibu buka mata ya, buka pikiran kita untuk melihat. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Nah, kata pada mulanya itu bisa dipakai kata lain asal usul. Jadi asal usul segala sesuatu sebelum dunia diciptakan
ada firman. Jadi usulnya, asal usulnya itu dari firman. Ya, adalah di sini artinya firman sudah ada dari dulu dan terus menerus ada. Ya, saya nggak usah terangin nanti kalau nanti terangin bahasa apa Yunaninya apa, tensisnya apa, nggak usah ya. Pokoknya artinya adalah di sini dia sudah ada dan terus menerus ada. Firman itu udah ada dan bukan cuma ada. Kita berkata firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah kita mulai tanya firman itu siapa? Firman itu apa? Orang berpikir pada zaman itu firman itu adalah suatu gagasan, ya ide yang abstrak. Atau firman itu mungkin sekedar sebuah kekuatan. No, Rasul Yohanes tulis di Injil Yohanes ini, firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya dia itu pribadi. Dan siapa firman itu? Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi pada mulanya firman Tuhan, ada firman. Nah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Ada relasi yang dekat sekali dengan Allah. Dia adalah Allah. Gimana mengertinya ya? Dia adalah pribadi kedua. Itu Yesus Kristus. Firman itu Yesus Kristus. Bahkan kalau di Alkitab dikatakan di pasal yang sama, firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi firman itu ya juga menciptakan dunia ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Alkitab berkata segala sesuatu diciptakan oleh firman dan tanpa firman tidak ada yang jadi. Nah firman itu siapa? Yesus Kristus. Yesus sudah ada bukan cuma 2000 tahun lalu, dia udah ada sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada bahkan sebelum ada waktu di dunia ini. Jelas Bapak Ibu? Yesus itu sudah ada sebelum penciptaan. Dan tulisan Yohanes ini sebenarnya dekat sekali dengan kitab Kejadian 1:1-3. Nah kita bacainnya sama-sama Bapak Ibu, mari. Saya melihat udah mulai ada yang ngantuk nih. Ya, entah kurang kopi apa kurang tidur ya. Yuk bilang kiri kanan, bangun. Bangun, jangan mau. Ya kan saudara Bapak Ibu udah susah-susah bangun. Dari rumah udah bangun, naik mobil, naik kendaraan sampai di sini. Ya pasti mau dengar firman kan. Kalau tidur tuh iblis senang tuh, biar tidur. Kipas-kipas biar tidur. Jangan mau, buka matanya. Kalau perlu cuci muka, keluar dulu ke WC cuci muka ya. Oke, sambut tuh sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatiin ya. Di sini Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Asal usul dari segala sesuatu adalah firman. Di sini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, Tuhan sendiri. Di sini katakan firman. Firman itu adalah Allah. Ya, di sini ada Allah nih menunjukkan kepada Allah Bapa. Terus Alkitab berkata, waktu sebelum dunia diciptakan, bumi itu belum ada bentuknya. Masih kosong. Ya, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi itu kegelapan yang ada kegelapan samudera raya itu kita nggak ngerti itu kosong lah. Alam semesta ini kosong gitu. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, berfirman Allah jadilah terang, ya terang jadi. Nah, saudara perhatiin nih sini ya. Di sini ada Allah Bapa, ada yang menciptakan. Di sini ada roh Allah, ada. Yang mana Bu? Lihat di sini, lihat sini. Oh lihat sini, saya tunjuk sini, Ibu tunjuk situ, sama aja ya. Oh sini dah ya. Ini ada roh Allah. Nah, Yesusnya di mana Bu? Hah? Yang mana? Hah? Yang melayang-layang enggak, roh Allah yang melayang-layang. Yesusnya di mana? Nah katanya Yesus ikut menciptakan dunia. Nah Yesusnya di mana di sini? Betul. Jadi kalau kita cuma baca sekilas kita nggak nangkep. Berfirman Allah kita bilang, oh kayak ini nih Pak Krisnadi lagi khotbah, ini lagi ngomong-ngomong deh.
berfirmanlah Krisnadi, berkata-katalah Krisnadi. Ternyata lebih dalam dari itu. Ketika Alkitab mencatat berfirmanlah Allah, itu menunjukkan firman ini adalah Yesus. Dari mana tahu firman ini Yesus? Nah di sini nih. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi waktu penciptaan, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada Allah Bapa, ada Roh Allah atau Roh Kudus, ada firman. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi sebelum dunia diciptakan sudah ada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan yang menciptakan dunia ada tiga-tiganya. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu berfirman menjadi pelaku penciptaan. Ya. Nah, saudara, lihat di sini. Ini indah sekali bukan? Dia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ada relasi yang dekat, bukan cuma sama-sama. Ya, bukan cuma saya sama-sama. Gitu. Misalnya sini ada Pak baju garis kuning. Ya. Bapak boleh tahu nama siapa Pak? Junata. Pak Junata. Misalnya saya sama Pak Junata. Pak kita sama-sama yuk sama-sama buat pabrik. Ya, buat perusahaan. Oke sama-sama. Nah kata sama-sama itu artinya apa? Artinya ada camsyong kata orang Chinese ya. Ada diskusi. Ada tukar pikiran. Bahkan kalau Yesus sama Allah Bapa itu ada saling mengasihi, ada relasi yang sangat dekat saling mengasihi itu loh. Relasinya tuh sama-sama, setara. Sama kedudukannya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan ini maksudnya, Yesus adalah Allah, dia pencipta dan dia kekal sekali. Dan itu beda sama dengan manusia yang sementara. Jadi Allah Yesus yang kekal berbeda sekali dengan manusia yang sementara. Nah ada cerita tentang betapa sementaranya fananya dunia ini manusia. Ceritanya tentang judulnya ini, This too shall pass, ini bahasa Inggrisnya ya. Artinya ini akan berlalu, yang ini pun akan berlalu. Nah ceritanya begini. Dulu di zaman Raja Salomo, anaknya Raja Daud, ya ini cerita ini tuh melegenda di mana-mana, ya. Nah ada berbagai versi, saya ceritain satu versi aja. Ada seorang raja yang hidupnya tuh merasa susah sekali, dia merasa menderita. Ya, dia nggak bisa lepas dari kesedihannya, nggak diceritain kenapa dia sedihnya nggak diceritain. Tapi dia begitu sedihnya, dia pengen dia bisa keluar lepas dari kesedihannya. Kemudian dia minta karena punya kuasa, punya uang dan segala macam, dia cari tabib, dokter, kalaupun konselor mungkin waktu itu untuk bisa menolong dia, membantu dia keluarin kesedihannya, lepasin dari kesedihannya. Tapi nggak ada yang manjur, semuanya nggak bisa. Dia juga minta nasihat-nasihat dari orang pinter, juga nggak mempan. Tetap aja dia berasa putus asa, makin lama makin parah. Sampai suatu waktu dia bilang sama penasehatnya, tolong deh kirim orang ke seluruh negeri, cari orang-orang pinter buat menolong saya. Akhirnya disampaikan kan berita ini kepada seluruh negeri. Dan para pakar datang berusaha membantu sang raja. Tapi gagal. Kemudian ada satu orang petani tua juga datang mendengar apa yang terjadi sama raja. Dia prihatin, dia mau bantu raja, dia datang sama penasihat raja. Saya mau bantuin raja. Si penasihat raja bilang, kamu siapa? Kamu cuma petani tua. Gak bisa apa-apa. Gak perlu, raja gak perlu kamu. Terus yang petani bilang, oke gak apa-apa. Saya akan menunggu sampai raja bersedia menemui saya. Oh, singkat cerita, yaudah raja terus mencari orang-orang yang bisa membantu dia, tapi nggak berhasil, makin parah, makin putus asa, dia makin menderita. Sampai ketika udah benar-benar gawat sekali, si penasihat bilang, ada seorang petani sebenarnya Pak Raja, Baginda Raja. Tapi saya tolak karena bisa apa sih dia? Nggak apa-apa, panggil. Petani tua itu akhirnya dipanggil,
Petani tua nggak ngomong apa-apa. Cuma datang terus kasih sebuah cincin kayu. Kan orang nggak punya ya, cuma bisa kasih sebuah cincin kayu. Tapi di cincin itu ada tulisan. Gitu. Nah, habis ngasih cincin itu, si petani tua keluar, meninggalkan tempat itu. Ketika menerima cincin itu, sang raja menaruh cincin itu ke jarinya, melihat tulisan itu, dan tersenyum. Tersenyum setelah berbulan-bulan, tahunan. Itu pertama kali raja tersenyum. Penasihatnya bingung, kaget. Kenapa tiba-tiba jadi berubah banget? Terus si penasihat tanya, Raja, apa tulisan di balik cincin itu? Si raja bilang, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia membaca, sang raja sadar. Segala kekayaan, harta benda, kemasyuran dia, sekalipun itu begitu membanggakan, membahagiakan bagi dia. Tapi ini pun akan berlalu. Demikian pula penderitaan, ya rasa sendiri, rasa sepi termasuk sakit penyakit, ini pun akan berlalu. This too shall pass. Ini semua akan berlalu. Enggak akan selama-lamanya. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang ada, yang kekal, yang bahkan ada sebelum dunia diciptakan. Ya, dia kekal, dia ada. Nah, sekarang saya bertanya kepada kita semua, di antara Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu termasuk orang yang punya harta, benda, ya mobil, villa? Ada yang punya helikopter sini? Ya, nggak ada juga. Ya, kita punya orang yang kita kasihi, samping duduk istri, suami kita. Kita punya anak-anak yang kita sayang, baby yang lucu. Syukurin, embrace kata orang Inggris. Peluk, embrace tuh, rangkul. Tapi ingat, semuanya ini sementara. Bahkan orang-orang yang kita kasihi, suami istri yang kita kasihi, berapa panjang sih bisa bersama-sama dengan kita? Berapa panjang? Pak Junanta, ulang tahun pernikahan keberapa tahun ini Pak? Lupa ya, istri yang biasa ingat. Bu, berapa tahun? Hah? 20 tahun ada? 28 tahun, puji Tuhan 28. Barangkali nanti ada yang sampai ulang tahun emas, 50 tahun pernikahan. Tapi setelah itu, apakah bisa terus-menerus? Nah, di sini ada yang senior nih, Om ya, pakai tongkat. Ulang tahun pernikahan berapa, Om? 50 tahun, udah emas. Wah, tepuk tangan dong buat Om nih, 50 tahun. Enggak banyak loh Om, Tante. Bener enggak yang bisa punya 50 tahun? Tapi, apakah ini bisa sampai 100 tahun? Enggak. This too shall pass. Suami yang kita kasih, istri yang kita kasih yang duduk sebelah kita sekarang ini, atau anak-anak kita besarin, satu hari pun akan stop kan. Uang yang kita miliki, kekayaan akan berhenti. Semua kita akan kembalinya di satu tempat 1 kali 2. Betul ya? Punya villa, punya gedung, punya helikopter, ujung-ujungnya 1 kali 2. Jangan 5 kali 10 ya, terlalu longgar, tadi goyang-goyang gitu. Ya kan 1 kali doang, peti mati, semua juga segitu. This too shall pass, semua akan berlalu. Jadi sebuah kejayaan, kemampuan, semua akan berlalu. Demikian juga kalau di antara ada ibu-ibu, bapak ibu,
yang bergumul dengan kesulitan, penderitaan, sakit penyakit. Mungkin Anda berkata, Tuhan capek, kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya harus mengalami masalah ini? Bertahun-tahun dan kelihatannya kok belum ada jalan keluar. Apakah memang sampai saya mati pun tidak ada jalan keluar? Saya harus menerima kenyataan ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkuasa, Dia adalah Allah. Kalau Dia mau sembuhin, Dia mau bukain jalan pasti bisa. Tapi barangkali ada bagian dari hidup kita yang kita harus katakan, this too shall pass. Memang berat ya Tuhan, suami saya udah doain gak berubah-berubah Tuhan. Tapi kita ingat, penderitaan di dunia ini sementara, ini pun akan berlalu. Tapi Yesus adalah kekal. Boleh bilang kiri kanan ya, supaya bisa ngantuk dan bisa ingat. Semua ini akan berlalu, bilang. Semua ini akan berlalu. Makanya istri-istri, suami-suami kalau ngomong semua akan berlalu, sayangi gue sekarang gitu ya. Iya dong, bener kan? Ada berlalu lu. Jadi jangan take it for granted. Jangan lu pikir gue hidup selamanya. Sementara lu. Jadi sayangi baik-baik. Betul nggak? Amin Bapak Ibu. Nah, jangan berhenti. Semua ini kan lo bilang juga, Yesus ada selama-lamanya. Boleh kira kira Yesus ada selama-lama. Amin. Ini yang lain kalah nih sama ibu, kenceng nih. Ya, ibu kenceng, oke ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kan kita bilang Yesus tuh ada. Yesus ada sebelum dunia diciptakan, sebelum Abraham ada. Nah, sekarang saya tanya, Yesus apakah ada di perjanjian lama? Nah, buktinya apa? Ada. Buktinya apa? Mana buktinya? Ya semangatnya saya salut ya. Bapak Ibu, apakah ada dicatat Yesus ada di perjanjian lama? Bapak, Bung. Ya. Apakah ada? Halo? Ada enggak? Kalau di perjanjian baru ada enggak? Ada, ceritanya banyak tentang Tuhan Yesus. Di perjanjian lama ada enggak? Ada, mana? Nah gitu ya. Oke, ada, betul. Jawabannya ada. Nah kita lihat. Ada, tapi tidak seperti 2000 tahun lalu ketika Yesus menjelma jadi manusia. Belum. Yesus belum menjelma jadi manusia. Dia lahir sebagai bayi kan. Dan bisa dipegang ya. Seperti manusia 100%. Belum. Waktu itu Yesus ada itu sebagai teofani. Namanya bukan teofani, bukan. Istilahnya ya. Teofani itu, teo artinya, belum ya. Teo artinya Allah, fani itu bentuk, wujud begitu. Jadi Yesus sudah ada dicatat dalam perjanjian lama, tapi bentuknya beda, bentuknya teofani. Jadi teofani itu apa artinya? Pribadi kedua yaitu Allah anak Yesus Kristus dari Allah Tritunggal yang muncul dalam wujud manusia. Jadi kita lihat kalau di dalam perjanjian lama kita baca Yesus itu di mana ada, tapi muncul dalam wujud manusia sekali-sekali. Gitu. Enggak seperti waktu 2000 tahun lalu Yesus lahir udah jadi manusia, dia hidup selama 33,5 tahun di dunia. Terus menerus 33,5 tahun kan. Nah ini munculnya sekali-sekali. Nah contohnya mana? Nah kadang-kadang teofani ini disebut sebagai malaikat Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab berkata malaikat Tuhan, itu Yesus dalam perjanjian lama. Gitu. Buktinya mana? Kita lihat ya. Kita lihat kejadian Abraham waktu tawar-menawar dengan teofani. Jadi ceritanya begini, Tuhan tuh punya rencana untuk menghancurkan, menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Karena dua kota itu sudah sangat bejat, sangat berdosa, jahat sekali. Ya bahkan di situ terjadi pernikahan hubungan seks yang di luar yang benar-benar bejatnya. Makanya kata sodomi itu dari kata Sodom juga tuh. Nah salah satunya dari situ tuh. Jadi itu jahat sekali sehingga Tuhan bilang ini jahat sekali dan Tuhan mau hancurkan dua kota itu. Masalahnya adalah keponakan Abraham tinggal di kota itu. Makanya Tuhan sayang sama Abraham, Tuhan kasih tahu Abraham.
soal ini. Ya, dia pasti sayang kalau keponakannya Tuhan hancurin Sodom dan Gomora, keponakannya di situ. Makanya Tuhan kasih tahu Abraham, Abraham tawar sama Tuhan. Ya, kita lihat ya ayatnya ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Kejadian 18:1-2. Ya, sini. Siapa yang menampakkan diri kepada Abraham? Halo? Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham kan? Bilang kita berkata Tuhan. Nah, tapi kalau kita baca di bawahnya, ketika Abraham mengangkat mukanya, nih lihat nih kira-kira gambarnya gitu. Dia ada di depan kemah. Ketika dia mengangkat mukanya, ia melihat siapa? 3 orang berdiri di depannya. Lah, tadi katanya menampakkan diri siapa? Tuhan. Kok yang dilihat 3 orang? Nah, itu dia. Jadi 3 orang itu bukan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan. 3 orang itu 2 malaikat, salah satunya lagi, 2 malaikat, satunya lagi itu Teofani, Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara nanti pulang ya, baca Alkitab lagi, ini kan Kejadian 18. Baca Kejadian 19, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa 2 orang itu malaikat. Yang satunya itu yang tawar-menawar tuh. Yang Abraham ajak tawar-menawar. Ya, Tuhan bilang aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham bilang, Tuhan, masa kalau ada 50 orang benar di dalam kota itu Tuhan akan hancurkan? Terus Tuhan bilang, oke. Enggak aku akan hancurkan. Dia nawar lagi, Tuhan kalau cuma 45 gimana? Oke, 45 enggak akan hancurkan. Tawar lagi, Tuhan kalau 40 bagaimana? Tuhan bilang, oke 40. Kalau 30 gimana? Ini percis kayak orang Chinese nih. Pinter dagang, wah tawar menawar ya. Ya betul ya, ini Abraham bapaknya orang Chinese. Ya. Tawar 50, 45, 40, 30, 20 sampai bilang, kalau 10 bagaimana Tuhan? Karena dia ingat Lot keponakannya sama istri sama anak-anaknya ada berapa orang. Tapi ujung-ujung gak sampai 10. Tawar menawar sama Tuhan. Nah kira-kira kalau malaikat bisa tawar menawar enggak? Enggak, malaikat kan suruhan Tuhan. Kalau Allah suruh A ya A. Betul enggak? Jadi waktu Abraham tawar menawar sama siapa? Tawar menawar sama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang punya kuasa untuk menentukan. Dan kemudian di situ Alkitab berkata, di situ Abraham diberkati. Tuhan yang memberkati Abraham. Jadi Abraham sebenarnya ketemu sama Tuhan Yesus yang dalam rupa Teofani. Jelas gak Bapak Ibu sini? Ya, lagi ya, satu kejadian lagi. Ini tentang Yakub, pergumulan Yakub dengan Teofani di Peniel. Ya. Nah, kita berkata begini. Saya bacakan ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub bergulat sama siapa? Seorang laki-laki. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Tadi Alkitab berkata Yakub bergulatnya sama siapa? Laki-laki. Tapi kemudian orang itu yang diajak bergulat, orang laki-laki itu yang diajak bergulat berkata begini, wah bergulat tuh dari pagi sampai, dari malam sampai matahari mulai terbit. Orang itu, laki-laki itu berkata, Yakub, namamu sekarang gak akan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan siapa? Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara, siapa Yesus? Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Dan siapa Yesus? Yesus ini loh yang diajak bergulat sama Yakub ini loh. Nah, kau tahu dari mana? Kita lihat lagi. Ketika dikatakan begitu, bertanya Yakub. Yakub tanya nih, katakanlah juga namamu siapa? Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Artinya, kamu gak tahu siapa aku. Kira-kira begitu. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Siapa yang bisa memberkati?
Kalau pendeta memberkati, berkatnya dari mana? Bapa, dari Allah, bukan pendetanya yang punya berkat. Ya, menjadi alat untuk memberkati. Demikian juga saat ini memberkati itu Yesus. Ya, Teofani ini yang memberkati Yesus. Lalu diberkati Yakub di situ, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, nah tadinya kan dia nggak kenal siapa itu, bahkan nanya namanya. Kemudian setelah tahu sadar, Yakub kasih nama tempat ketemu sama Tuhan itu Peniel dan dia bilang gini, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Jadi Yakub melihat Allah berhadapan muka, melihat Allah yang mana? Allah siapa? Yesus Kristus, Teofani itu. Jelas gak Bapak Ibu? Jelas? Jadi Yesus Kristus tuh sudah tercatat di dalam perjanjian lama. Cuma namanya gak disebut Yesus. Yesus itu namanya disebut nanti di dalam perjanjian baru. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengenal Yesus, Yesus adalah kekal, dia adalah Allah, dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, ya pasti hidup akan berubah sekali. Ketika seorang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Yakub ini dulunya nama Yakub. Yakub itu masih ingat arti namanya apa? Yakub arti namanya tuh pembohong. Ya, Yakub tuh nama pembohong. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan ubah namanya jadi apa? Nih sini perhatiin nih Bapak Ibu. Namamu tidak akan lagi disebut Yakub tetapi Israel. Jadi bangsa Israel, kata Israel dimulai dari Yakub. Yang dulu adalah pembohong. Suka bohong. Ya, dia diubah menjadi seorang bapak Israel. Ya. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus Allah yang sejati, ya, Allah yang kekal, yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, itu mengubah orang itu. Nah, bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara? Apakah perjumpaan dengan Tuhan Yesus sudah mengubah hidupmu? Sejauh mana Tuhan Yesus, kehadiran dan pengenalan Tuhan Yesus mengubah cara sikap kita, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, ya, cara kita menjadi suami, menjadi istri, cara kita berdagang, cara kita bekerja, cara kita bersikap sama orang tua. Apakah mengubah hidup kita? Nah, saya senang nih menceritakan tentang apa yang terjadi sama almarhum nenek saya. Ya, nenek saya ini berasal dari kira-kira daerah yang hampir mirip dekat sama dari asalnya Pak Soleman ya, dari Kalimantan Barat. Jadi beliau itu baru kenal Tuhan Yesus kira-kira umur 70-an tahun. Nah, beliau tinggal sama papa mama saya, kami semua ke gereja sebenarnya, tapi ke gereja Kristen KTP gitu ya. Kristen KTP termasuk papa mama saya, Kristen KTP gitu ya. Ya, dulu rumah saya, kami tiap minggu ke gereja ya, tapi atas lantai atas saya loteng kami itu sering jadi tempat judi. Ya, kadang-kadang pendeta datangnya kunjungan, pendeta kami dulu naik motor Vespa, kita tunggu, Pak Pendeta, kita dibawa alim-alim, manis-manis di atas judi, gitu kira-kira. Nah kira-kira gitu. Nah bapak saya itu sama kakek saya itu seringkali jadi bandar. Gitu. Nah singkat cerita ya, kami mengenal Tuhan Yesus dulu, terus popo saya ya ikut-ikutan ke gereja, tapi dia gak kenal Tuhan, bener-bener gak kenal Tuhan. Dia tahu Yesus, ya pokoknya ke gereja lah. Tapi sampai satu titik, dia mulai terbuka hatinya dan benar-benar percaya sama Tuhan Yesus, serahkan hidupnya pada Yesus. Buktinya apa? Rokok dia berhenti. Dia rokok tuh sampai dari umur belasan tahun loh. Sampai umur 70-an tahun berarti rokoknya udah 50 tahun lebih. Berhenti. Rokoknya tuh ngelinting tuh, tembakau ya. Berhenti. Hebat. Tapi yang susah berhenti apa tahu gak? Judi. Ya, judi bertahun-tahun dia kenal Tuhan ke gereja, tapi masih ikut judi nih. Nah, sampai satu kali dia pulang ke rumah, ya, dia senyum-senyum, kayaknya bahagia sekali. Ya senyum-senyum, saya lihat dia, Popo lagi senang banget, gitu ya. Terus, kenapa Po? Senang banget.
Saya tanya sama dia. Terus Popo saya bilang, wah tahu nggak, Yesus ada katanya. Yesus benar-benar ada. Dia dengar doaku. Kenapa Po? Tahu nggak, sebelum judi tadi Popo berlutut berdoa. Tuhan berkatilah, Tuhan Yesus berkatilah supaya saya bisa menang. Bener lu, Popo menang, dapat banyak katanya. Bener. Waduh, mukanya ceria banget. Ya, saya mau tanya nih Bapak Ibu ya. Kira-kira dia menang itu Tuhan yang kasih bukan? Apa setan yang kasih? Hah? Bung, Bapak ini Bapak apa Bung nih? Kayaknya masih, ini ya, Bapak pakai baju batik hitam ini. Bapak apa Bung sih? Bung ya, sebelahnya pacar apa istri? Oh istri kan, bener kan, Bapak dong, bukan Bung lagi. Pak, kira-kira nih, itu Tuhan yang kasih atau setan yang kasih? Setan ya. Pak gimana Pak? Istrinya deh, colek istrinya gitu. Mah jawab mah gitu. Siapa yang kasih tuh? Setan ya, oh iya, setan. Kalau tadi pagi saya tanya, ya saudara Bapak di ujung bilang, Tuhan izinkan katanya. Wah, aman ya. Jadi bukan setan, bukan juga Tuhan. Nah itu aman tuh ya. Jadi saya mau bilang gini. Dulu saya pikir jawabannya gampang, setan. Masa kalau doa buat judi Tuhan kasih? Nggak mungkin. Tapi setelah saya udah lebih kenal Tuhan, saya berpikir, kira-kira kalau orang yang nggak percaya sama Tuhan, ya berdoa minta anak, dapat anak, Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih, iya kan? Kalau doa minta supaya judinya menang, Tuhan kasih nggak? Bisa nggak Tuhan kasih? Bisa aja, kenapa? Tapi kan judi nggak bagus, entar kalau dikasih jadi ketagihan lagi. Gimana dong? Tuhan tuh paling tahu cara yang paling tepat gitu. Akhirnya saya mengerti Tuhan bisa izinkan kasih waktu itu buat popo saya. Supaya nenek saya, popo saya ini belajar tahu. Tuhan itu ada. Tuhan bahkan mendengar doa orang berdosa. Bahkan Tuhan dengar orang yang berdosa, doa yang salah pun Tuhan dengar. Bapak Ibu dengerin. Tuhan dengar doa orang yang salah dan doa yang salah pun Tuhan dengar. Dan dia bisa jawab tidak dan iya, terserah dia. Amin gak? Tapi kenapa Tuhan izinkan, saya baru ngeliat bahwa setelah popo saya boleh ngalamin Tuhan tuh ada. Dia stop judinya, bukan ketagihan tuh. Karena Tuhan tuh ada. Dia bahkan seumur hidup dia sampai beliau meninggal, dia selalu bilang sama saya. Nah, dia panggil nama Mandarin saya Jit Hao ya. Jangan diceritain ke orang yang Jit Hao, tapi ini video kemana-mana ya. Oke, nggak apa-apa dah udah. Jit Hao, pakai bahasa Chinese nggak usah lah ya, pada nggak ngerti kan. Dia bilang tiap hari pagi sore Popo selalu doain. Popo selalu doain kamu biar pelayanan kamu baik, khotbah kamu baik. Popo sebutin semua anak-anak, menantu, cucu-cucu Popo sebutin tiap hari. Di situ saya tahu Popo saya seorang pendoa bahkan sampai akhir hidup dia. Bukan cuma dia berubah. Tapi dia bawa semua teman-teman judinya ke gereja. Iya. Ada beberapa saya kenal, karena kan sering komsel ya, sering sel group judi itu. Sekarang sel grupnya ke gereja hari Minggu sama-sama. Kalau di Jakarta tuh kadang-kadang mereka naik bajai. Satu bajai nenek-nenek semua ke gereja. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus. Pengenalan seseorang dengan Tuhan Yesus pasti ngubah hidup dia. Amin gak? Seberapa pengenalanmu akan Tuhan Yesus mengubah hidupmu saudara? Mari kita doa. Mari kita mau persilakan Roh Kudus bekerja leluasa sekarang dalam hati kita masing-masing. Di antara kita yang hadir di tempat ini ataupun yang saudara melihat secara online. Sudah berapa lamakah
saudara menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus. Sudah berapa jauh pengenalanmu akan Tuhan Yesus mengubah hidupmu, mengubah cara pikir, perasaan, keputusan-keputusan yang engkau ambil. Bagaimana pengenalanmu akan Tuhan Yesus mengubah caramu bersikap sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tuamu. Bagaimana itu mempengaruhimu caramu berkawan, berdagang, bekerja. Mau gak hari ini ada di antara kita berkata, Tuhan tambahkan imanku. Supaya aku bukan cuma jadi orang Kristen yang ikut-ikutan, yang cuma minggu ke gereja. Tapi kau mau ikut Tuhan benar-benar mengenal Yesus. Mempersiapkan Yesus mengubah hidupku. Ada gak yang pagi ini berkata, Tuhan saya mau, tolong saya Tuhan. Saya gak bisa, tapi Tuhan tolong saya mau makin mengenal dan mencintai Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Ada gak yang berkata begitu? Engkau taruh tanganmu di atas dada, katakan, Tuhan ini saya. Aku mau makin mengenal, mengasihi Tuhan. Yang kedua, saya mau tanya, apakah di antara kita engkau sadar hidupmu kosong? Engkau punya banyak, tapi tetap kosong. Seperti raja yang selalu sedih yang tadi saya ceritakan, hidupmu juga merasa segitu. Sadarlah bahwa memang segala sesuatu yang di dunia ini akan berlalu. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Termasuk orang yang kita kasih, satu pun akan berlalu. Tapi berita baik yang kita punya Tuhan Yesus yang kekal. Yang dulu ada, sekarang ada, dan ada selama-lamanya. Dia sudah mati di kayu salib, tebus dosa manusia, bangkit. Dan naik ke surga dan dia akan kembali. Maukah engkau datang kepada Tuhan Yesus benar-benar, Tuhan, aku mengaku tanpamu semuanya sia-sia, cuma sementara. Tolong aku Tuhan, untuk boleh benar-benar menikmati hidup di dunia tapi tetap berharap sama Tuhan. Aku bisa menghargai apa yang ada di dunia, tapi aku boleh memandang kepada Yesus yang adalah segala-galanya. Ada gak yang pagi ini berkata, Tuhan, itu orangnya saya kosong Tuhan. Tapi hari ini saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Yesuslah kekal. Ada gak? Saudara boleh taruh di tanganmu di atas dadamu, saya akan berdoa. Iya, puji Tuhan. Ada lagi saya mau tanyakan, apakah di antara kita ada yang engkau merasa hidupmu begitu susah, engkau bergumul dengan masalah-masalah yang tak kunjung berhenti. Engkau berkata, Tuhan kenapa ini harus terjadi sama aku? Aku harus menderita, aku harus susah. Aku harus punya suami atau istri seperti itu, aku mesti punya orang tua yang seperti ini dan sebagainya. Kita bertanya, kita mengeluh, kita merasa menderita. Berat Tuhan, sampai aku merasa gak kuat lagi Tuhan. Tapi hari ini engkau mendengar berita, this too shall pass, ini pun akan berlalu. Memang di dunia ini sementara saja. Manusia begitu fana sementara, tapi Yesus adalah kekal. Kalau ada saudara yang menderita pada pagi hari ini, engkau berkata, Tuhan, aku mau berserah kepadamu hari ini. Ya, kalau aku percaya bahwa Tuhan sanggup untuk lepasin saya. Kalaupun Tuhan belum mau lepasin saya, tapi aku tahu ini enggak akan selama-lamanya. Bahwa kesulitan, penderitaan yang kualami itu akan berlalu, akan sementara. Tapi Tuhan adalah kekal. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Ada enggak yang berkata, Tuhan saya itu orangnya. Saya merasa berat sekali hidup ini. Merasa sedih Tuhan, merasa sendirian. Tapi hari ini saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Ada enggak berkata gini, Tuhan melihat hatimu. Kau boleh taruh tangan di atas dadamu dan saya akan berdoa. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Kau hadir
di dunia ini. Bukan saja 2000 tahun lalu, tapi Engkau adalah Allah pencipta, Engkau kekal. Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus bersama-sama menciptakan dunia ini, menciptakan kami. Tuhan, hari ini Engkau buka mata kami bahwa Engkau ada ya Tuhan. Engkau ada. Dan kami mengingat betapa fana sementaranya dunia ini. Semua yang kami miliki termasuk orang-orang yang kami cintai itu semuanya sementara. Tapi syukur Yesus, Engkau adalah segala-galanya. Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Bapak buat kami semua. Supaya kami boleh diberi hati untuk terus boleh rindu akan Engkau. Seperti dekat dengan Engkau seperti Yesus dan Bapa begitu dekatnya. Tuhan, tolong kami boleh mengenal Engkau dan hidup kami boleh berubah ya Tuhan. Boleh diubah. Kami gak sanggup mengubah diri sendiri, tapi bersama dengan Tuhan, dengan mengenal Engkau, kami tahu kami bisa berubah. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan tolonglah saudara-saudaraku. Engkau tahu apa yang menjadi penderitaan masalah yang mereka alami. Ada yang selama bertahun-tahun harus menderita, harus kesulitan Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus kami meminta, jikalau Tuhan mau, lepaskanlah mereka dari kesulitan ini. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain, kami berdoa Bapa, biar teman-temanku, saudara-saudaraku di tempat ini bisa tahu, this too shall pass. Ini pun akan berlalu, tapi Tuhan tetap sama. Yesus tetap sama, tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Bahkan Kau akan datang kembali kedua kalinya dan menjemput orang-orang yang percaya untuk hidup bersama dengan Engkau di surga yang mulia. Tuhan, tolong kami. Tuhan, aku juga berdoa buat orang-orang yang baru pertama kali, yang baru mau mencari Tuhan, masih bingung. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau penuhkan hati mereka. Biar Kau Tuhan tolong ya Bapak, supaya mereka boleh menyerahkan hidup sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan Yesus menjadi Raja atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini saya mengajak kita juga akan berdoa buat gereja Tuhan, doa syafaat, juga doa buat orang-orang yang sakit. Saya mengajak kita, mari kita berdiri. Kita berdiri. Kita akan berdoa syafaat sama-sama. Buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, juga boleh bersama-sama dengan kita. Pertama-tama mari kita mau berdoa buat orang-orang yang sakit. Apakah Bapak Ibu Saudara di tempat ini engkau ada mengalami sakit penyakit. Yang seperti tadi saya katakan ada penderitaan yang Bapak Ibu sendiri rasa susah berat. Kita akan datang sama-sama dalam doa syafaat ini berdoa, kita gak sendirian. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan, kau bergumul, engkau boleh cukup taruh tangan di atas dadamu. Kita akan berdoa sama-sama, memohon kepada Tuhan, Tuhan menjamamu. Menjamah Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti online, yang sedang sakit lemah tubuh, kita akan sama-sama berdoa. Silakan Bapak Ibu Saudara taruh tangan di dadamu, kita mau berdoa. Bapak di surga, kami mau berdoa ya Tuhan pada saat ini buat saudara-saudara jemaat GKL yang Rungkut, ataupun siapa saja yang hadir mengikuti acara ini secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami mau memohon. Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari yang jahat ya Tuhan. Engkau yang sanggup melepaskan kami dari sakit, penyakit, dan kesulitan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan lepaskanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Tuhan tolong, beri kekuatan, beri damai, beri sukacita, beri kekuatan yang baru ya Tuhan. Beri sukacita ya Tuhan. Kalau ada yang Tuhan punya rencana lain, kami berdoa Bapak, biarlah kehadiran-Mu boleh nyata bagi saudara-saudaraku ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bimbing ya Bapak. Bapak kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gereja ini. Tuhan berkatilah hamba-Mu Pak Sulaiman bersama Ibu Erni ya Tuhan. Berkati mereka kembali lagi untuk bergabung lagi tempat ini. Berikan segala hikmat, karunia, kekuasa-Mu. Kasih ya Tuhan. Kepekaan akan pimpinan-Mu buat mereka menggembalakan di tempat ini ya Tuhan. Berkati para majelis pengerja di gereja ini ya Tuhan. Seluruh jemaat boleh bersatu padu ya Tuhan. Hidup mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan. Berikan kecintaan, kerelaan hati untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh.
kehausan akan firman, kehausan untuk boleh dekat berdoa kepadamu ya Tuhan buat jemaat ini. Bangunkan di dalam nama Tuhan Yesus gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa mengingatkan bangsa Indonesia yang tahun depan akan melakukan pemilu. Tuhan, Kau lihat kegiatan politik semakin kencang ya Tuhan. Kami berdoa Bapak, biarlah pemilu prosesnya dari hari ini sampai nanti dan pasca pemilu bisa lancar, bisa aman. Tuhan, jauhkan bangsa Indonesia dari segala kekacauan ya Tuhan. Hancurkan, cegah Tuhan rencana orang-orang jahat yang mencoba memecahkan persatuan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan bangkitkan pemimpin bangsa Indonesia yang takut sama Tuhan. Tuhan, orang-orang yang terbaik, yang punya dedikasi, yang punya nasionalisme ya Tuhan. Yang bisa melihat keutuhan, memperjuangkan keutuhan bangsa Indonesia. Yang kerjanya bukan cari uang, tetapi mau mengabdi, mau melakukan terbaik buat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah. Terima kasih, berkatilah semua jemaat di tempat ini ya Tuhan, semua keluarga di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh makin mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur, kami tahu Tuhan sudah mendengar doa kami, dan Tuhan yang sanggup melakukan jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa-doa ini. Yang percaya katakan amin. Mari dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat kita akan ikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dan bawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hambanya boleh menjadi kekuatan, terus bergema di dalam kehidupan kita, dan kita menghidupi firman itu. Seberapa sering kita berdoa tidak menentukan keselamatan kita. Seberapa banyak kita berbuat baik terhadap orang lain, tidak menentukan jalan keselamatan kita. Tapi yang menentukan keselamatan kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita. Sampai pada akhirnya kita bertemu muka dengan Allah Bapa. Dan Dia mengatakan kepada kita, "You are my true son." Kamu adalah anakku. Kamu tidak pernah mengkhianati aku, kamu tidak pernah menyangkal aku. Susah, tapi Tuhan akan tetap selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan, Tuhan selalu menolong. Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan, dan jemaat yang mengikuti online bisa melalui transfer. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Ya Tuhan, benar ya Tuhan, Engkau selalu menolong setiap kami. Engkau selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika kami berbeban berat, ketika kami letih lesu ya Tuhan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami. Kami boleh beribadah di rumah-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman yang telah Engkau sampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penunjuk jalan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas persembahan yang boleh kami persembahkan bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu dan Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan bagi nama Tuhan kita. Doksologi. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang selalu baru setiap pagi, damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal dan pikiran dan kondisi, serta kehadiran dari Roh Kudus, kuasanya, bimbingannya, tuntunannya, menyertai saudara-saudara dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.